محمد اللهم صل على يا البيت النبي ما شاء الله سبحان الله يا للصفاء والمناجاة صلى الله بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى يا البيت النبي اللهم صل يا الله يا للصفاء والمناجاة صلوا على النبي بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى اللهم صل على في سيدنا محمد رضا وعلى آله ربي يمشي في صباحا ومساء ما يحصل مطالبه وما كان يرجى اللهم صل على سيدنا كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة جعلنا يا الله من شفيعا لنا يا الله في يوم القيامة بالشفاعة من المختار في يوم القيامة اللهم صل يريد الحب يسقي بالكاس من ماء حب صفي مصفى دائم وقف محلاه حط حبيب القلب والله من ساء سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه اللهم صل ما خلق ربنا ذا الكون لولا ريحان في المدينة يعتكف في مصلى
صلى بالحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدركنا يا رسول الله. أدرك على من في قصيدة ومغناه أدرك على من في قصيدة ومغناه ولذ صلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وبرئت قلبي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي
تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا أهل بيت النبي السيد العظيم لكم يا عزة الضوء يا رحمة النصيبة على القلوب بإثبات بالجود والمدد Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khususan li Syekh Habib Alwi Al-Habsi li hurmatihi fa inna insyaallah mubarakan lana insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita hadir, tamu kita yang amat kita hormati, Abahanda Syekh Sayyid Habib Alwi bin Ali bin Hasan Al-Habsi. Jadi beliau dari jurusan Hasan, Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah beliau hadir. Beliau ini adalah orang tua beliau, Habib Ali itu bin Hasan min Hadramaut, dari Hadramaut. Itu adalah gurunya Abah Guru Sekumpul. Jadi beliau guru Sekumpul, Syekh Sekumpul bersama ya, bersama Habib Zain. Itu adalah seperhidup dengan Abah Guru Sekumpul bahari. Jadi ilmu hendak melihat
Abah Guru Sekumpul, lihat Sidin aja. Nah, karena Abah Sidin gurunya guru Abah Sekumpul, dan Sidinnya sahabat dekat dengan Abah Guru Sekumpul. Nah ini alhamdulillah masih hidup, umur beliau sudah 82 tahun. Kita doakan umur beliau panjang seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu lebih 100 tahun umur Sidin. Nah, dan makin tua itu seseorang itu makin berkah, dan kita mendapatkan berkah hari ini, Masya Allah. Beberapa waktu yang lewat saya berharap Rasulullah hadir di majelis kita. Ternyata Habib Alwi ini datang. Subhanallah. Inilah yang saya anggap utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakilan alaikum, sebagai wakil bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Paina insyaallah ya hadirin para muhibbin sekalian, ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita dengan pembacaan kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan dalam melewati jalur beliau berkah dan kesadaran beragama terus menerus berkunjung di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan, jadilah Abdul Qadir, jadilah hamba yang mengerti, memahami tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatu dengan kadar Allah, memahami, bersatu, bersekutu dengan takdir Allah di kehidupan selama-lamanya di hidup ini sampai kepada kematian merenggut kita. Jadilah Abdul Qadir, waqbilul qadar waqbilu Abdul Qadir, jadilah engkau Abdul Qadir. Subhanallah. Yang kedua adalah minggu kemarin, nukrimu lirusulihi al-qadar, yakni menghormati ketentuan-ketentuan Allah pada diri kita, pada kehidupan kita, sekeliling kita. Maka penghormatan itu, kemampuan melakukan itu bersenandung dengan kadar Allah, maka itu termasuk, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah masuk ke wilayah para aulia Allah. Hunalikal wilayatu lillahil haq. Nah itu kemarin lah, dah. Minggu sekarang, ya hunalaka syarbu min bahri ilmihi, maka saatnya engkau untuk mendapatkan, kata Syekh, minuman min bahri ilmihi, dari bahtera ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Kalau kita sudah memahami takdir Allah, tidur berbantal takdir Allah, ketentuan Allah, kita sebenarnya sudah diberikan minuman yang sangat segar, bahtera ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, pian dapat menerima tubuh pian yang ditentukan Allah sejak ajali, wajah tubuh pian. Saya tidak tahu apakah menurut pian tampan atau tidak, tapi menurut agama semua wajah pian itu tampan. Maka terimalah wajah pian itu apa adanya. Bercerminlah, lihatlah bahwa itulah yang ditentukan Allah di zaman ajali. Yusawwirukum fil arham, yang Allah bentuk kejadiannya di dalam rahim ibu bapak kita. Setelah itu itu berarti kita sudah menerima ridho atas ketentuan Allah kepada diri kita. Bila kita menerima, kita melihat lagi siapa yang melahirkan kita, ibu bapak kita. Ibu bapak kita, kita terima mereka. Jangan perhatikan ibu bapak kita itu kesalahan-kesalahannya, apalagi menurut akal kita. Perhatikan saja ayah dan ibu kita itu yang baik saja. Apa yang buruk pada beliau jangan dilihat sedikit pun, sehingga kita melihat sebagai rahmat dari Allah kepada diri kita, menerima ketentuannya. Pantaslah Nabi mengatakan, ridollah ridol walidain, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Bila itu kita sadar atas ketentuan itu, kita menyadari lagi ketentuan Allah tentang takdir Allah menentukan Nabi Muhammad SAW Sayyidil Mursalin adalah Nabi kita, utusan Allah satu-satunya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima
Jangan sampai ada kita buruk sangka kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Ini kita terima secara johir dan batin di hati kita. Terima beliau, Nabi. Karena Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia berarti taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting. Inilah kemarin kita bahas kenapa ada kedudukan istilah Nur Muhammad dalam arti johir dan batin, menyatukan diri kita dengan Nur Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, yang ditentukan Allah sebagai rahmat lil alamin. Nah, ya. Tidak mengerti tidak apa-apa. Nanti kita sambil jalan. Nah, karena itu bila kita sudah itu melakukan yang saya sampaikan tadi, kata saya Abdul Qadir Jalani, maka kita berarti siap tidur di bahtera, di lautan, untuk meminum lautan samudra qadar Allah Subhanahu, samudra ilmu Allah. Di mana ilmu Allah itu kita dapatkan? Bentuknya bagaimana? Bila pian mengamalkan tadi, menerima kodrat pian apa adanya, pian tidak akan lagi mengkritik diri pian tidak akan lagi mencela apakah ada jerawat atau tidak, bagaimana bentuk, pian terima, hitam atau putih, pian terima semuanya sudah. Maka pian minum bahtera Allah. Kenapa? Pian tidak pernah lagi mencela, menyakiti diri pian, menyesali dalam hidup ini. Alam yang pian lihat kemarin saya disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani adalah rahmat Allah. Pandang saja rahmat. Dari sudut mana adalah rahmat, berpikir rahmat. Maka pada saat kita menerima rahmat, ternyata bahtera itu menjadikan apa? Hati kita damai, tenang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Itulah rahmat yang harus pian terima. Maka banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi hatinya tidak tenang. 5 aja, kenapa? Karena suhud dalam tidak mereka lakukan. Suhud itu artinya cara pandang, memandang alam semesta ini sebagai rahmat sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahan istri bemamai marah-marah, kita anggap rahmat. Anak kita dia tertawa, dia tidur, bahkan mungkin dia yang macam-macam lah membuat kesal orang tua, kita melihat itu adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pandang johir, rupa johirnya, tapi perhatikan dan pandanglah batin dari semua itu sebagai rahmat. Nah, ini pertama. Maka insya Allah rezeki pian akan mengalir secara deras. Karena kuncinya kemarin man jakarani, atau siapa yang mengingatku, kata Allah, uzkurni azkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada engkau. Jika engkau mengingat rahmatku, siapa yang datang? Maka Allah dengan membawa rahmatnya datang kepada kita. Jika kita melihat Allah lah yang menentukan rezeki dan hidup kita, maka ketentuan rezeki Allah itu akan datang kepada kita disertai rasa ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat agama. Hakikat agama. Maka siaplah engkau wal akala min samatati fadlihi. Kemudian kalian akan memakan min samatati fadlihi, dari semua sarapan-sarapan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bisa memakan karunia-karunia Allah. Bagaimana memakan karunia Allah? Menikmati karunia Allah. Begini, rumus kemarin Kaseh mengajarkan rumus 0 km. Pernah dengar rumus kilometer kemarin yang mengikuti pengajian? Ketika kita fana, ada perasaan kita tidak ada kuasa apapun, maka hadirlah Zat yang maha agung, maha besar ini kepada kita. Maka dia akan menolong segala keperluan kita. Subhanallah. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kekayaan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah memandang itulah sedikit. Wal istinas bi ansi wa tagamadi bi rahmatihi. Maka engkau akan mendapatkan kemanisan-kemanisan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan engkau akan bernaung, dinaungi oleh Allah birahmatihi, dengan rahmatnya kepada kita. Hidup ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka orang-orang yang memahami yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jalani, dunia dan akhirat itu jadi satu. Tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi akhirat. Karena dia melihat rahmat. Karena rahmat itu tidak terputus dengan hari kiamat. Rahmat tidak terputus dengan hari kiamat. Kalau pian memandang alam semesta dan kehidupan siapa saja di sekeliling pian dengan rahmat, sebagai rahmat Allah, hati pian tenang. Pian akan menyatu dengan rahmat itu. Tanpa sadar, pian akan menyatu dengan ruhul alam. Ruhul alam itu siapa? Nur Muhammad. Ruhul alam, menyatu pian. Bila pian menyatu dengan Nur Muhammad, berarti pian masuk dalam bagian daripada Nur Muhammad sebagai hamba yang pertama kali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjohirkan batang tubuhnya berupa manusia, itulah Sayyiduna Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW. Ini mempelajari Nabi Muhammad dari dalam, bukan dari luar. Maka bila engkau sudah mendapatkan itu, engkau akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesusahan dalam hidup. Segala musibah, bencana yang mungkin datang kepada pian terhalau sendiri, hilang sendiri, berubah menjadi kebahagiaan dan kenyamanan bagi pian. Makanya kadang-kadang ada orang-orang sufi itu mungkin secara johir miskin dia, tapi hatinya besar sekali. Kenapa jadi mereka miskin? Karena mereka tidak mau minta rezeki. Kalau kita ini behimat biblah minta rezeki rajin lah, kita manusia ini lah. Dibari Tuhan kada. Yang lebih kabul kada. Kalau mereka itu andaikan mereka minta, subhanallah, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para aulia Allah. Dalam Iqazul Himam disebutkan oleh Syekh Ajibah, ada seorang aulia Allah, dia kalau berdoa kepada Allah, orang penyakit apa saja hilang, termasuk Syekh Muqaddam ya, Sahibul Maulid ya, Syekh Muqaddam. Itu kalau berdoa saja, apa saja terkabul. Tapi si aulia ini, kata Syekh Ajibah, dia sendiri punya sakit di belakangnya, tidak sembuh-sembuh. Ketika ditanya orang kepada beliau, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakitmu, sedangkan engkau berdoa kepada orang lain sembuh. Apa kata beliau? Saya ajibah kisah. Kata beliau, si wali ini, saya menikmati apa yang ditentukan Allah kepadaku. Aku selalu ingat dengan Allah bila aku merasakan sakit di dalam tubuhku. Subhanallah. Sakit menjadi rahmat. Subhanallah. Menyandang si dia. Gara-gara menyandang tuh lalu ingat terus lawan Allah. Subhan. Syekh Asibli dalam kitab Risalatul Qusairi membawa pecut. Kalau beliau lupa dipecut beliau, tubuh beliau tidak boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalau bapak-bapak sekalian memandang rahmah alam semesta, suhud, arti suhud itu artinya cara pandang batin kita melihat tidak pada rupa johir tapi pada rupa batin. Berarti kita melihat rahmat Allah, berarti kita selalu satu melihat asma Allah. Asma Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. 2, tanpa sadar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir enggak? Itulah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, zikir tanpa huruf, tanpa suara. Zikir bila harfin wala sautin. Nilainya dalam hadis menurut Ibnu Athaillah 70 tahun lamanya. Bahkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani bisa 1000 tahun lamanya. Bayangkan pian beribadat, berhikmat, berzikir la ilaha illallah sampailah 1000 tahun. Seorang aulia Allah dengan pandangan suhudnya itu menjadikan tidak bisa lagi malaikat menghitungnya. Nilainya 1000 tahun. Man tafakkaru
sa'atin khairun min ibadati, lebih baik daripada ibadah bi alfi sanatan, lebih baik daripada 1000 tahun. Itulah yang diajarkan Syekh kepada kita, suhud rahmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak apa gerang suhud tuh? Sudah sampai kemarin suhud contoh ini, kalau melihat rahmat. Ini. Pian melihat bini pian. Bini semuanya ngelak, ada kabujangan sini. Ini pengajian lakian aja kita nih. Pengajian lakian aja. Bipe semuanya nih Bipe. Kada ada bebinian. Bahaya lu ada bebinian Bip lah. Nah, repot. Salah pandang. Nah, contoh. Hebatnya suhud. Suhud. Kalau pian belajar syariat johir, taat pian syariat johir, bagus, sudah tuh bagus, dan itu diajarkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani agar taat kepada syariat yang diajarkan johir. Cuma biasanya ujung-ujungnya bila pina duit pina banyak, kita rezeki pina lebih Bib. Lalu jangan dilelek apa ya? Apalagi orang Banjar. Nyala. Lalu hendak menambah aja sikong Bib. Menambahi pulang sikong. Kada rasanya kada orang jadi Banjar lagi, mbak sudah 4 hanya jadi orang Banjar. Nah, kenapa demikian? Karena mereka tidak belajar marifatullah. Lalu ketika mereka taat, nafsu mereka tetap masih bergelora dalam diri mereka. Sehingga akhirnya bila melihat perempuan, ya Pak? Nah, siang malam terbayangkan si Jubaidah, terbayang-bayang. Akhirnya zikir Jubaidah. Ya lah, ya kada? Nah, bila pian menghayal-hayal itu terus, berarti Jubaidah zikir pian, rugi sia-sia. Tapi apabila pian suhud, nah ini suhud, melihat sudah biasa mandang rahmat dan sebagainya, biar pian nanti kaya, punya uang banyak, apa? Pian ingin bersedekah, pian ingin menghormati Habib Juriyat Rasulullah, pian sayang kepada orang mukmin, melihat perempuan, karena semua adalah rahmah baginya sama saja. Yalah, kada beda. Karena yang namanya rahmah ini binian tuh bungas kah? Kada bungas kah? Cantik atau tidak cantik sama-sama rahmat. Sehingga adalah lagi teliur melihat binian, teliur lah. Ada lagi Bib lah. Kenapa Bib? Karena semuanya rahmat Bib lah. Nah, kada lagi Bib enak abut-abut melihat perempuan. Ya lah, sudah cukup dengan yang ada. Subhanallah. Hebat kada? Siapa yang diingat ketika melihat perempuan, yang diingat siapa? Allah subhanahu. Inilah nasihat Syekh Abdurrahman As-Safat dalam kitab Amal Ma'rifah, dan dalam kitab Durun Nafis Syekh Muhammad Nafis Suhudul Kasrah Ilal Wahdah. Melihat bermacam ragam itu satu saja, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan Allah. Ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, kayak pegerang kebaikan Allah. Karena kita kaji lagi tentang kebaikan Allah. Kita lihat. Sampailah 15 menit dah. Sedikit lagi lah. Wahaja li ahadi afradin min kulli alfi wahidin min jamil asyairi wal qabail. Ketahuilah, kata beliau, jika engkau ingin mendapatkan zikir di semesta raya, zikir yang berjuta-juta nilainya di sisi Allah, maka engkau harus melihat suhudnya min jamil asyairi wal qabail, dari semua jenis, golongan, suku dan bangsa. Engkau lihat satu saja, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam rahmat Allah itu ada ketentuan takdir Allah. Bisakah pian menerima takdir? Ketentuan Allah terhadap apapun yang terjadi di akan datang kita. Bisakah pian ridho duluan sebelum kejadiannya datang kepada pian? Termasuk kalau pian dimasukkan Allah dalam api neraka, ridho kada pian? Adalah ridho sinilah. Bisa kada terima kita? Harus kita bisa menerima ketentuan Allah apapun juga. Karena di kehidupan ini
tidak lepas daripada kekuasaan di bawah kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya kita Fathur Rabbani ini memahami. Kalau pian ingin menjadikan zikir semesta raya. Zikir semesta raya itu Pak, hitungannya kalau dihitung lagi. Kalau malaikat tuh masih pakai digit hitungan menghitung orang berzikir. La ilaha illallah sekali, la ilaha illallah 2 kali, la ilaha illallah 3 kali, iyalah. Kalau zikir suhud nih Pak, karena ada lagi angkanya, diandaki angka. Berputar terus cinik, nah habis. Karena setiap ketika matanya terbuka, melihat kesadarannya timbul bahwa alam semesta ini ketentuan Allah, alam semesta ini rahmat Allah, dan dia menerima, maka saat itu dia berzikir kepada Allah, tidak bisa lagi dihitung dengan angka. Itulah kenapa mereka itu jadi aulia Allah. Tinggal luruskan mencari ridho Allah. Karena mencari ridho Allah, maka alam semesta ini menjadi berzikir bersamanya. Nah itu hebatnya zikirnya. Kayak Bib? Arifin enggak? Siapa? Alhamdulillah. Guru Arifin. Salam. Sini guru. Padahal. Alhamdulillah. Adallah alaika rizqan katsiran. Duduk. Nah, ini guru Arifin, nah guru Jenal Arifin lah. Nah alhamdulillah. Ini beliau ini dengan Habib ini kenal juga, nah, Fathur Banat. Nah, jadi kesimpulannya bisa paham tadi, zikir yang bi'alfi itu, zikir yang berjuta-juta nilai itu hanya ada dengan cara suhud, memandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sidin nah, dipandang. Ya lah, kita memandang sidin. Karena kita sudah memandang dengan suhud rahmat, jadi zikir kada? Jadi zikir kada? Jadi zikir. Subhanallah. Ini beliau ini sudah berapa puluh tahun Bib pian guru dakwah? Mulai berapa sih Din? 1999. Nah, mulai tahun 1999 sih Din. Nah, ini adalah karena foto lah kami semuanya lah. Kenal lah? Iya. Nah, kesimpulannya iya gulam, alaika bitaqwa, alaika bihududi syar'i wal mukhalafati lin nafsil hawa was syaitan wa aqranisu. Wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bagi engkau hendaklah engkau bertakwa. Takwa itu ialah engkau menjaga batas-batas syariatmu, menyalahi, selalu melawan dari segala hawa nafsumu dan syaitan, dan segala yang terikat dengan keburukan. Maka lawanlah itu sebagai jihad bagimu jika engkau ingin menjadi Abdul Qadir, hamba yang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu harus menerima. Ulun berkisah sedikit, berkisah biplah, berkisah mengakhiri ceramah. Ada BP orang hanyar sugih, habis sugih, baru-baru sugih nih, sugih, habis sugih itu kebetulan tanah di kampung payu dijual batu bara. Sugih, karena baru sugih ingin mengeluarkan duit aja kemana-mana, pas ke Jakarta. Kepada lo untuk transaksi kemana aja tuh transaksi? Singgahkan aku ke restoran, restoran internasional. Ini ada banyu kasidin, pian banyu apa anak? Air apa pian? Air teh kah pian apa? Kopi kah pian? Ini aja loh. Pian itu jelas ya. Pak Habib sudah aja bu. Bis itu ke Jakarta, disinggahkan orang ke mana? Ke restoran internasional. Rupanya namanya restoran internasional, di situ macam-macam anunya lah tulisannya. Pas bingung bahasa Inggris kira bisa. Bahasa Inggris kira bisa. Pas ada situ karena bingung, picik tunjuk kailon pelayan. Pina ada checklist tulisannya bipa. Terima aja sudah ya. Dah. Beberapa saat kemudian pelayan datang. Kalinya apa? Keluar acar sekalinya. Acar. Paksa makan sih dia terima ya takdir bipa. Acar. Menerima takdir lah. Pah, ini aja sih ini bila salah pilih lagi bisa kelompok keluar nih sih. Mbah tuh melihat tetangga sidin di sebelah kiri. Orang makan, orang barat makan. Makan ayam bipa. Ayam panggang. Lalu dia orang barat itu mau manggil pelayan. Mor jar pelayan. Wah, kalau dituruti juga sidin nih. Mengiawai pelayan juga. Mor juga sidin juga nih lawan acar nih.
Siap aja pelayan kan ambil padanya. Sekalinya napa nang keluar? Acar pulang aja lah. Sekalinya morto artinya apa? Nah, tambah artinya morto. Kalau orang tadi itu pas daging ayam, mor tambah aja. Ini caranya pulang. Paksa makan pulang, terima aja dah takdir. Terima takdir. Kemudian pelayan dipanggil sini, apa aja pelayan? Mor pulang aja pelayan, ada aja. Kiau kan ambulan pelayannya aja. Kenapa aja? Sakit paru takut aja. Menerima takdir tuh dililih hati juga kayak itu. Nah, iyalah. Jangan hantup terus, keluar acar terus bilah. Apa dah? Kopi keluar terus kopi, makanan apa bila nih jar? Iya kah? Nah, maksudnya sambil memahami, ya lah sambil disadarkan dengan kesanggupan kemampuan. Banjir, hujan lebat, topan, bruk, alam semesta menghantam rumah kita. Oh, gugur. Kepala nih apa? Atap rumah kita hancur. Jangan pian mengucap kena bungul bana angin inilah. Angin beliung nih bungul ban. Hati-hati, angin itu utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya menerima takdir. Muliakan, tetaplah jangan mulut kita berkata buruk terhadap keadaan itu. Terima. Nukrimu kata Syekh Abdul Qadir. Kita harus memuliakan yang datang itu. Subhanallah. Ini takdir Allah. Nah, Habib datang alhamdulillah hari ini. Guru Arifin datang hari ini. Habib Qadir datang. Maka dong dibacakan kitab Syekh Abdul Qadir itu orangnya tuh. Habib itu orangnya. Yang lebih belah. Nah, kau paham kalau sudah nih. Nah, ini Fathur Rabbani mudah-mudahan paham, mudah-mudahan kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنتم حياتي
إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي